Pembacaan Alkitab tanggal 30 November tahun 2024, hari ke-335. Nehemia pasal 9. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu, yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit. Dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. Dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya, Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Lukas pasal 21. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.
sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Tema minggu ini, harapan dalam janji Allah. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024. Penjelasan. Nehemia pasal 9 ayat 26 sampai dengan 31, bagian ini adalah kelanjutan doa pengakuan dosa Israel. Ayat-ayat ini menyoroti pemberontakan Israel terhadap Allah meskipun Allah terus menunjukkan kasih dan belas kasihannya. Mereka menolak hukum-hukum Allah, membunuh nabi-nabi, dan menyembah berhala. Namun, Allah tidak menghancurkan mereka sepenuhnya, karena kasih setianya yang besar. Kesetiaan Allah menjadi dasar harapan bahwa Dia akan memulihkan umatnya meskipun mereka sering gagal. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan 10, Mazmur ini menggambarkan kepercayaan penuh kepada Allah sebagai sumber pengharapan. Daud memohon agar Allah menunjukkan jalan-jalannya, mengajarkan kebenarannya, dan mengingat kasih setianya, ayat 4 sampai dengan 7. Ayat 10 menekankan bahwa kasih setia dan kebenaran Allah tersedia bagi mereka yang hidup dalam perjanjiannya. Mazmur ini menguatkan bahwa pengharapan dalam Allah adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 24. Yesus berbicara tentang kehancuran Yerusalem sebagai bagian dari penghakiman Allah. Ayat-ayat ini menggambarkan masa kesulitan besar, di mana Yerusalem akan dikepung, dihancurkan, dan penduduknya akan mengalami penderitaan. Namun, pengajaran ini juga memberikan pengharapan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana Allah, dan Dia tetap memegang kendali penuh atas sejarah. Penderitaan ini adalah bagian dari pemenuhan janji Allah untuk memulihkan segala sesuatu pada waktunya. Renungan. Ketiga bacaan ini menunjukkan bahwa pengharapan kita kepada Allah tidak didasarkan pada situasi atau keadaan, melainkan pada kesetiaan Allah yang tak berubah. Dalam Nehemia, kita melihat Allah tetap setia meskipun umatnya seringkali gagal. Mazmur pasal 25 mengingatkan bahwa kasih setia Allah adalah dasar pengharapan bagi mereka yang mencari Dia. Lukas pasal 21 menunjukkan bahwa bahkan di tengah penderitaan dan penghakiman, Allah tetap memegang kendali penuh, dan pengharapan kita adalah pada pemulihan yang akan datang. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan pandangan kekal. Situasi sulit atau tantangan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Janji Allah tentang kasih, pemeliharaan, dan pemulihan memberi kita kekuatan untuk terus berharap. Refleksi. Apakah saya mempercayai janji Allah meskipun situasi yang saya hadapi tampak sulit atau tidak adil? Bagaimana saya mengingat kasih setia Allah di masa lalu untuk memperkuat harapan saya saat ini? Apakah saya hidup dengan fokus pada pengharapan yang kekal, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan? Kesimpulan. Tema harapan dalam janji Allah mengingatkan kita bahwa kasih dan kesetiaan Allah menjadi dasar pengharapan kita. Dalam Nehemia, Allah menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya yang sering gagal. Mazmur pasal 25 menegaskan bahwa Allah yang setia tidak akan mengecewakan mereka yang berharap kepadanya. Dalam Lukas pasal 21, kita melihat bahwa meskipun dunia menghadapi penghakiman dan penderitaan, Allah memegang kendali penuh dan janji pemulihannya pasti akan digenapi. Sebagai umatnya, mari kita tetap berharap kepada Allah, percaya kepada janji-janjinya, dan hidup dengan iman yang teguh. Dalam segala keadaan, kasih setia Allah adalah jangkar yang menopang kita, memberikan pengharapan sejati yang tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.